sebelum sampai ke Bang Sajali atau Pak Jobas, saya mau kepada Bang Jiji. Ya. Ya, Bang Jiji ini kan bisa dibilang Binjai ini tidak familiar bagi Abang. Ya. Ya kan? Apa yang menjadi motivasi Abang ketika pertemuan tadi yang disampaikan oleh Mang Amir tadi, untuk menjadi calon wakil wali kota? Apa motivasi mendasar? Apakah karena melihat Mang Amirnya, ataukah karena melihat kota Binjai ini? Oke, silakan. Sebelum dijawab, kita minum kopi dulu. Oh ya. Santai. Kopi saya nggak ada. Kopi. Santai aja. Silakan Pak. Iya. Jadi Bang, Pak Wali ini senior saya, jurnalis ini Pak Wali. Jadi saya manggilnya senior. Oh iya ya. Jadi senior saya. Oh iya. Jadi izin senior. Tadi Pak Wali tadi Mak Amir udah sampaikan. Ini saya juga harus sampaikan karena bagi saya maju pada kontestasi Pilkada Kota Binjai ini adalah perjalanan spiritual. Ini perjalanan spiritual, bukanlah sebuah ritual gitu. Artinya ritual yang memang dilakukan berkali-kali secara terus-menerus, 5 tahun sekali, pengen ini kalah ini coba lagi gitu. Artinya memang hari ini bagi saya menjadi salah satu kontestan kepala daerah di Kota Binjai perjalanan spiritual. Ya memang saya sebelumnya tidak pernah terfikir, saya tidak terlalu berambisi menggebu-gebu dalam hal ini karena pertama kali Bang izin saya didorong oleh organisasi. Jadi saat itu Al Jamiatul Wasliyah yang saat ini sedang menyiapkan kader-kader terbaiknya, mendorong kader-kader terbaiknya untuk maju dan berani mewakafkan dirinya kepada masyarakat di Sumatera Utara untuk maju untuk kontestasi pemilu kada, baik di Medan, Deli Serdang, Sergei, Asahan, bahkan di Kota Binjai. Banyak pos-pos yang diisi sampai ke Nias. Saat itu organisasi menyuruh karena sampai hari ini Bang, saya hari ini masih sebagai sekretaris Al Jamiatul Wasliyah di Kota Medan. Jadi salah satu sekjen yang paling muda dalam sejarah Al Wasliyah Pak Wali. Saya masih 36 tahun hari ini. Saya masih muda ini. Saat itu memang ada beberapa pos yang diisi sampai Bang Deddy Iskandar, Bang Hafiz Kota Medan juga waktu itu bercerita bahwasannya di Binjai ini kader Al-Wasliyah ini belum ada yang maju. Jadi harusnya kayaknya ini perlu kita dorong. Jadi kalau kita boleh minjem hari ini situasi sepak bola kita yang lagi bagus-bagusnya, ini bolehlah kita coba kita naturalisasi dari Medan untuk main ke Binjai. Jadi saat itu memang organisasi mendorong saya, mendorong bahkan ngemop atau nantang, berani nggak kau nih yang muda nih. Saat itu bagi saya pertama saya nggak punya alasan untuk menolak arahan organisasi karena saya tunduk dan patuh pada Al Jamiatul Wasliyah. Karena almarhum ayah saya juga sebagai salah satu pengurus Al Jamiatul Wasliyah, almarhum Haji Asbul Hadi, ketua pimpinan wilayah pada periode beberapa tahun yang lalu, pada beberapa periode yang lalu. Jadi ketika memang Al Jamiatul Wasliyah mendorong kader untuk maju dan saya juga ditunjuk untuk maju di Kota Binjai, saya bismillahkan. Saya bismillahkan karena sekali lagi Pak Wali, saya juga tidak terlalu berambisi. Makanya ketika ini saya bismillahkan, saya minta izin juga sama ibu saya. Saya minta izin sama ibu saya minta izin juga sama istri saya, Pak Wali. Karena tahulah Pak Wali senior, ketika memang kita memberanikan diri untuk maju pada kontestasi kepala daerah menjadi tokoh sentral. Ini kita nih kalau secara filosofinya nih kita seperti hidup di rumah kaca. Kita seolah-olah bersembunyi, kita seolah-olah tidur, tapi sesungguhnya semua mata akan melihat kita gitu. Sehingga memang kita secara pribadi harus bisa menjaga diri kita sebagai tokoh yang benar-benar bisa dicintai sama rakyatnya ke depan. Kita nggak bisa asal-asal lagi. Kita sebagai anak muda ini nggak bisa sembarangan lagi gitu. Jadi saat itu kembali ketika organisasi mendorong, saya berani, saya bismillahkan, saya maju. Istri saya dan ibu saya mengamini itu. Yang penting
orang tua saya mengingatkan, luruskan niat Ji. Kau maju jangan salah niat Ji. Kau niatkan memang kau wakafkanlah dirimu untuk masyarakat Binjai. Jangan kau salah niat. Kalau kau salah niat bisa bahaya ke depan untuk rakyatmu, untuk wargamu yang kau tuju. Iya Pak. Itu kesiapannya menghadapi, karena kan Binjai ini mungkin masih asing bagi abang, asing, ya kan, bagi asing. Bagaimana abang menghadapi kearifan lokal kota Binjai ini gitu kan? Binjai ini ya kecil kotanya, tapi dia seksi bang. Seksi gini, untuk pesta demokrasi tahun ini, ya Medan yang begitu luas hanya 3 paslon yang muncul, ya kan? Langkat begitu luas cuma 2, ya kan? Tapi Binjai yang kotanya kecil 5 kecamatan, 4 calonnya. Ini kan berarti kan minat untuk menjadi pemimpin di kota Binjai ini cukup besar. Ini kesiapan abang gimana sebenarnya ini? Jadi begini, abangku. Pertama memang kalau dibilang kesiapan, kita secara mental kita sangat siap untuk bertarung, untuk memenangkan hati rakyat di Binjai bersama Mak Amir, kita sangat siap. Karena memang lagi-lagi kalau kita baca karakteristik dan antropologi di Binjai, ini hampir sama dengan kota Medan. Karena memang kota yang berdekatan. Secara teori ini kan bagian daripada Mebidangro. Apalagi dalam konteks aglomerasi Mebidangro hari ini, Binjai akan memiliki keterikatan dan kedekatan dengan kota Medan. Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Tanah Karo. Jadi sehingga sebenarnya saya meyakini hari ini akan ada beberapa karakteristik yang secara antropologi sama dengan kota Medan. Ditambah sekali lagi, saya meyakini kota Binjai ini masyarakatnya cerdas. Dari kecerdasan itu akan lahir pemilih-pemilih rasional. Apalagi saya hari ini, yang saya bukan hanya mengklaim diri saya sebagai orang muda, tapi insya Allah saya bersama Mak Amir, kita bawa gagasan yang muda ini. Ini bagi saya, muda ini bukan tentang usia, tapi muda ini tentang gagasan. Sehingga kita punya gagasan muda. Ketika apa gagasan itu? Konkret seperti apa? Konkret. Kita sama Mak Amir sepakat kita bakal segera bentuk badan ekonomi kreatif. Tadi Mak Amir sampaikan event dan segala macam. Jadi badan ekonomi kreatif itu yang nanti ke depan akan menjadi nadi dan ruh dalam kita membuat kalender event dalam 1 tahun ke depan. Jadi insya Allah doain saja masyarakat Binjai, anak-anak muda Binjai, saudaraku, bahwa nanti ke depan kita bakal punya 1 tahun ke depan, kita tahu kota Binjai ini punya event apa saja. Ini dinas pariwisata mau ngapain aja, dinas kominfo mau ngapain aja, dinas-dinas lain mau ngapain aja. Itu yang bakal kita susun, sehingga nanti muatan-muatan di dalam ekonomi kreatif kita bisa banyak libatkan hari ini pelaku-pelakunya. Karena ini boleh bang, hari ini kota Binjai yang bisa paling banyak menghasilkan secara organik dan natural, banyak melahirkan pelaku-pelaku kreatif, konten kreator, seniman, budayawan, justru atlet itu lahirnya banyak di kota Binjai. Sesungguhnya ini adalah satu kekuatan ke depan. Potensi. Jadi, ini potensi dan kekuatan. Jadi bagi saya yang muda ini, kita nggak cuma bilang, anak muda pilih yang muda sesuai dengan usia, bukan. Tapi kawan-kawan harus pilih yang memang punya gagasan muda di sana. Kita harus punya visi-visi yang revolusioner ke depan. Kenapa kita harus kuatkan badan ekonomi kreatif? Karena juga kita juga di Medan punya pengalaman bang. Jadi muda-muda ini juga kita punya pengalaman bang. Karena saya juga alhamdulillah memang sebagai tenaga ahli di pemerintahan Kota Medan dalam periodisasi Bang Bobi, Muhammad Bobi Afif Nasution, tadi percaya dalam menata kelola ke depan dalam pemerintahan. Kita hari ini meyakini lagi kenapa kita bilang ekonomi kreatif, kalender event ke depan itu menjadi nadi dan nyawa. Karena di dalam event itu kita akan hidupkan potensi ekonomi, akan hidup UMKM di sana, akan datang orang Medan, orang Langkat, orang Deli Serdang yang datang ke Binjai keluar uang bang. PAD bakal naik bang. Jadi kita harus tahu ngapain sih orang ke Binjai. Ke Binjai mau ngapain? Hotel-hotel penuh mau ngapain? Kalau kita nggak punya event, sehingga ruh kota Binjai yang perdagangan itu diisi dengan ruh-ruhnya nilai-nilai ekonomi kreatif. Siapa yang ngisi? Anak muda bang. Ini komitmen kita sama Mak Amir. Siapa yang ngisi? Anak muda. Sehingga saya bilang kemarin
anak muda, kawan-kawanku semua, teman-teman semua, jadikan Mak Amir dan Bang Jiji sebagai alat perjuangan kawan-kawan. Jangan kami nggak mau gunain anak muda dalam 5 tahun sekali. Justru jadikan kami sebagai alat perjuangan kawan-kawan. Kita nggak mau jadi pemimpin yang anti kritik, enggak. Kita nggak mau jadi pemimpin yang merasa diri kami yang paling benar, paling pinter. Justru hari ini kami sangat membuka ruang-ruang itu, dan insya Allah dalam setiap bulan kita bakal buka kantor kota itu untuk sebagai ruang diskusi terbuka. Itulah nanti ke depan insya Allah pemerintahan Mak Amir dan Bang Jiji jauh lebih santai, jauh lebih enjoy, jauh lebih komit insya Allah, Bang. Karena kehadiran saya mendampingi Mak Amir justru untuk menutup lubang-lubang di mana ya hari ini kalau memang perlu disempurnakan ya harus kita sempurnakan. Karena jujur Bang, ini saya ketika mau berpasangan sama Mak Amir, kita kan juga lihat-lihat nih Bang. Jadi kalau ada ada pantun ini Bang, ada pantun ini Bah. Jadi pantunnya gini Bah, malam-malam ke warkop Agam, asik, minum TST sambil makan agar-agar. Mak Amir bukan hitam sembarang hitam. Ini hitam banyak penggemar. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sedih gitu. Terima kasih. Bang Zat, terima kasih atas paparannya. Ya, ini sangat bagi kami ini sebuah harapan baru bagi masyarakat Kota Binjai. Mimpi-mimpi ini harus segera diwujudkan ya. Ini luar biasa mimpi ini. Ini tugasnya ketua tim pemenangan. Ya kan, bagaimana bisa mengantarkan kedua pasangan ini agar mimpi dan harapan tadi itu bisa menjadi kenyataan. Ini saya mau bertanya kepada Bang Bajor nih. Bang, abang kan mungkin kita sering bermitra dalam hal memenangkan salah satu pasangan calon ya. Sekarang kan yang abang kan tahu kondisinya bagaimana ya. Orang-orang yang selama ini bagian dari semangat perjuangan kita, semangat perjuangan abang ketika meraih kepemimpinan 3 tahun kemarin, ini mereka memisahkan diri untuk berjuang sendiri, ya kan? Saya tidak memakai kata istilah pengkhianatan dalam politik ya, tapi memisahkan diri untuk dia berjuang. Tentunya selama dalam perjalanan itu pikiran, emosional dengan yang sekarang berdiri sendiri ini kan tentu sudah nggak tahu bagaimana strategi memenangkan sebuah pertarungan, kan begitu kan? Nah ini bagaimana Bang Bajor menghadapi orang yang selama ini sejalan sama abang, ya kan? Yang tahu persis bagaimana langkah-langkah politik yang akan dilakukan untuk bisa memenangkan kontestan ini. Ini perlu abang sampaikan kepada kami nih. Terima kasih. Bagi saya politik ini keseharian. Politik ini biasa-biasa saja. Hari ini saya berkomitmen dengan Pak Amir karena Pak Amir ini Demokrat di Dewan Kehormatan. Hidup mati saya pasti negara partai. Masalah ada di sebelah, ada dengan saya, masalah biasa. Saya selalu mengatakan begini, saya tidak butuh Superman dalam hidup ini. Yang saya butuhkan seperti untuk menjadi satu seperti di situ harus ada hati, jangan memimpin secara otoriter. Artinya tim itu memang saya kemukakan begini, tim Amir Hamzah di sini bagikan satu tubuh. Itu yang saya terus bersama tim. Jika satu tersakiti, maka seluruhnya tersakiti. Jika ada bulu mau ke Pak Amir ini, bulu tidak boleh mengenai Amir dan Jiji. Harus kami benteng terdepan. Kami adalah benteng terdepan untuk menahan serangan-serangan ini. Yang terluka itu adalah tim. Kalau mau kena ke Amir atau Jiji, berarti timnya sudah terkapar mati semua. Itu filosofinya bagi saya. Dan bagi saya kalau sudah peperangan dimulai, jangan ada yang pulang. Lebih baik kita bertarung di lapangan, mati di lapangan, kita buktikan bahwa
kita adalah pejuang. Itu ya. Oke. Jadi itu strategi yang akan dilakukan oleh tim pemenangan. Ini kepada Bang Jobas ini, ya kan, Bang Jobas. Kita sama tahu bahwa Abang sebelumnya merupakan anggota Partai Gerindra ya. Oke, jadi setiap yang saya lakukan tentunya saya siap juga mengambil resiko. Di dalam hal sebenarnya saya juga awalnya pembisnis, di dalam berpolitik masih dalam hitungan jari lah, 5 tahun kan sebagai anggota DPRD. Nah, mengapa saya tidak mengikut instruksi partai? Saya salah satu yang punya niat untuk mengedukasi ke masyarakat. Jangan kita menonton tentang putusan-putusan politik partai, tetapi kita lihat sosok yang diberikan rekomendasi kepada partai. Siapa dia? Saya akan mengedukasi kepada masyarakat. Kita harus berani tampil. Lihatlah calon-calon kita yang benar, gitu ya. Pak Wali ini selama 3 atau 7 bulan, dan kebetulan saya anggota DPR pada waktu itu, benar-benar menjalankan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Benar apa yang dilakukan, kemudian kebijakan-kebijakannya, kemudian pembangunan yang dilakukan, penggunaan anggarannya itu bagus. Jadi saya melihat di situ, tidak mesti harus mengikut partai harus mendukung situ. Dan saya punya hak politik pribadi, hak konstitusi, hak dipilih dan hak milih untuk menentukan sikap. Itu dia. Kalau konsekuensinya Abang harus dikeluarkan dari partai. Siap. Saya siap. Siap. Sekali ini saya dengar. Siap. Jadi partai politik itu kan bukan hanya satu, banyak partai politik lain. Ini nyambung dengan yang disampaikan Ketua Tim. Iya. Bahwa membangun sebuah tim dengan Iya. hati. Dengan hati kita perbaiki. Kita jangan ujuk-ujuk karena perintah salah pilih gitu dia. Salah pilih, bagaimana biji bisa maju lebih baik. Contohnya sekarang ini sama-sama satu hal yang tidak ada kutip, terlalu vulgar, ada intimidasi lah, ada tekan-tekan, ini baru saya dengar. Nah ini kan sudah kelihatan kan, kecurigaan saya dari awal sudah ada, makanya saya terjun bebas. Saya tidak mau masuk di ranah yang tidak baik untuk menegakkan demokrasi, karena ini adalah merobek atau merusak cita-cita reformasi kita. Jadi itu pasti Ketua. Terjun bebas, karena dari awal payungnya. ya. Artinya begini, Terjun bebas. saya melihat Jobas ini kan sebagai orang politik, tapi juga sekarang ini memiliki hati, Ya. hati kecilnya berbicara, dan saya pastikan insya Allah partai saya siap menunggu. Wah, ini udah jelas Bang. Iya. Ya, artinya terjawablah itu ya. Iya. Kekhawatiran dari Bang ya. Karena dalam pembicaraan ini kan hadir juga namanya Bang Edi Aswari. Oh iya. Ya kan, ya senior. Berarti dalam sudut pandang politiknya tentu berbeda, ya kan. Kita mau mendengar sebagai penyimbang, kita mau mendengar tanggapan beliau apa yang pembahasan kita sore ini. Silakan Bang. Terima kasih. Memang saya kemarin ya 3 tahun lebih kepemimpinan Abang Amir ini saya kritik habis-habisan. Kalau di mata saya tidak ada yang benar beliau. Terus terang saya sampaikan. Nah akhirnya kritik itu beliau mungkin sebagai pemicu beliau untuk membenahi gigi. Saya pun tahu anggaran yang tinggal pendahulu beliau itu sangat besar defisit itu. Tapi waktu saat ini beliau dihujat. Apa kita dihujat? Ya resiko pemimpinnya. Resiko pemimpin ini makin hujat, makin tinggi pohon, makin begitu. Nah, saya apresiasi buat beliau. Saya yakin beliau ini jadilah pemimpin yang amanah ke depan. Amin. Dan saya berharap masyarakat Kota Binjai bisa memilih, memisah, ya, siapa yang terbaik. Ya, apalagi beliau didampingi oleh kaum muda, pemikiran orang muda Masih segar-segar. Nah di sini saya juga salah satu apa yang diuraikan Pak Jobas tadi buat
apapun dia pertaruhkan, baik karir politiknya, baik akibatnya orang banyak tidak suka, berarti sentimen yang sangat tinggi pada beliau. Saya apresiasi untuk Abang Jobas, untuk Abang Bajor. Beliau politik memang jatuh bangun terus kemana saja. Beliau teruji kalau untuk berpolitik. Sangat teruji, betul. Tidak ada yang utama. Apa itu kemarin? Bagi saya persahabatan adalah yang pertama, Ya, tapi loyalitas adalah yang utama. itu filosofi yang sangat dalam bagi saya. Jadi dalam pertemuan itu saya mengucapkan terima kasih dan saya mengetahui makin banyak. Sebenarnya saya tahu apa yang kata Abah Hamir tadi. Tapi kalau saya secara pribadi 3 tahun 7 bulan memimpin orang kan melihat durasi waktu. Tapi efektifnya cuma 1 tahun 7 bulan. Bisa dia bangun. Hebat beliau menurut pandangan saya. Contoh, gerbang kota Binjai itu disambut dengan Masjid Al-Fatih. Walaupun banyak kurangnya, maaf, banyak sekali kurangnya. Nah, kemudian pandai beliau merayu, tahu loh, tak merayu, dibangunnya tribun bukan pakai APBD, terbangun. Pasar tadi, orang setengah mati di Pak Presiden untuk merayu, bisa beliau merealisasikannya. Tua badan. Nah, tua badan. Tapi ada pesan dari masyarakat Payaroba. Itu sudah 10 tahun mereka kebanjiran parit itu longsor. Itulah kalau harapan dari masyarakat. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya untuk Abang Jobas terus berjuang pakai hati nurani dengan seperti kata Bapak Jobas tadi, super tim nurani. Abah Jiji, insya Allah rezeki Abah Jiji nanti untuk biji damping Abah Hamir melayani masyarakat. Ini saya dengar kemarin tuh ada yang bilang Abah Hamir nih sandiwara yang paten. Kenapa baru sekarang saya anak-anak? Saya nggak tahu. Tahun yang lalu saya kali anak-anak. Tapi biar baru sekarang sandiwara terserah Pak. Itu satu pesan dari saya Pak. Percaya, kalau terus kita membuat kebaikan, maka di sekeliling kita itu orang-orang baik pula. Tapi kalau kita selalu berpikir benci, ya kan, tentunya di sekelilingnya juga orang-orang benci. Nah, ini satu loh untuk sebelum kita berakhir Pak Hamir. Katanya Pak Hamir itu tak pernah sayang sama anak. Nah, itu pertanyaan pertama. Tapi saya kan sudah 20 tahun, 20 tahun, 20-an tahun saya kenal Pak Hamir nih. Saya tahu bahwa itu sangat sayang sama anak. Yang kedua, pakai Muhammad katanya. Pakai Muhammad Hamir. Ya, sudah dan nama Muhammad Hamir. Ada tambahan nama Muhammad jadi Muhammad Hamir. Jadi tolong Abah klarifikasi di sini bahwa sudah tidak bahasa-bahasa. Berita-berita miring tadi bisa clear lah. Bisa clear cerita miring. Muhammad Amir Hamzah. biarkan aja lah Pak. Tapi ini ada Pak. Itu resiko seorang pemimpin pejabat publik ya. Saya kalau ini ada ini kita lihat di Facebook, di media sosial, ya, saya dihujat, saya difitnah, saya di ini. Nanti malam saya mau tidur Pak, di beberapa kali kesempatan saya sampaikan, ya Allah, kalau ada orang yang menghina saya, yang menghujat saya, yang memfitnah saya, dan yang menyakiti hati saya maafkan semuanya. Banyak lah, enggak berapa orangnya kan yang apa dibilangnya ke saya. Gue dilayani itulah. Kadang-kadang keluarga saya sedih juga lihat saya. Pak kok kayak gitu-gitu kali lah orang itu Pak. Itu resiko resiko seorang pemimpin, pejabat publik. Ya itulah dia. Itu belum lagi lah. Nanti ke depan lagi makin gini. Tapi enggak lah seperti yang dibayangkan. Yang dituduhkan orang itu. Ini ada kehidupan kita ya. Seperti kita syukuri aja. Nah, yang nggak berubah kok Pak. Itu saya nggak pernah mau Pak membalas hujatan ini itu di media. Cukup ini Pak. Nggak pernah aku balas. Cuma kemaafkan aja semua. Jadi juga saya sampaikan sama Abah. Mungkin sudah tahu Abah.
ada 3 hal disampaikan. Pengendalian diri, Iya. keseimbangan diri, mawas diri. Iya. 3 kata kunci. Keseimbangan nama sudah mulai kelihatan. Kasih. Pengendalian diri sudah, mawas diri. Karena lingkungannya cuma saat ini sebagai politikus kita ini banyak memuluskan. Ya. Untuk pesan-pesan dari kami. Terima kasih, Pak. Ya, ini waktu kita sampai kita sadari kita bincang-bincang seperti ini sudah makan waktu lebih dari 60 menit. 60 menit, 1 jam dah. Sudah 1 jam kita di sini. Apa kita sadari Udah begitu habis asiknya kopi, Pak. pembicaraan tadi. Kopi udah habis. Kopi udah habis. Ya. Jadi ini sebagai closing statement saya mohon dari Mak Amir dan Mang Jiji untuk menutup pertemuan kita sore ini. Oke, baik, terima kasih. Dari awal saya sudah punya komitmen politik ini saya jadikan aja hiburan, ajang untuk menyampaikan ide, gagasan-gagasan untuk membangun kota Binjai. Tapi yang pasti semua paslon yang ada ini pasti punya gagasan, punya ide, punya visi misi yang baik untuk membangun kota Binjai, mau mensejahterakan, mau memajukan kota ini. Saya beberapa kali kesempatan saya sampaikan juga, janganlah gara-gara pilkada ini putus hubungan silaturahmi kita. Benar. Saya tidak mau itu, karena wali kota ini bukan segala-galanya. Benar. Itu kalau ditanya ambisi, pastilah setiap orang punya ambisi. Tapi kalau ambisius menghalalkan segala cara, saya nggak lakukan itu. Bukan segala-galanya kok bagi saya gitu. Saya berawal dari niat yang tulus, dari hati yang bersih, dari niat yang baik untuk membangun kota ini, mau mensejahterakan masyarakat kota Binjai. Luar itu nggak ada. Mungkin itu. Oke, lanjut sama Mang Jiji. Ya, mungkin sama dengan Mak Amir. Kita berdua bukan penganut Machiavelli. Iya, itu dia. Kami berdua Simpan justru kata-kata tadi itu kayaknya itu terakhir ya. kita berdua bukan seorang penganut Machiavelli. Kami sesungguhnya mengikut politik santun, politiknya Rasulullah yang penuh dengan siasah, tapi kita tuju keberkahan. Oke. Insya Allah saya juga berdampingi Mak Amir. Insya Allah pemerintahan kami nanti kalau Allah dengan izin takdir Allah membersamai, kita bakal terus kompak. Karena yang mempersatukan kami ini bukan hasrat kami, tapi sesungguhnya takdir yang mempertemukan kami bersama-sama. Ya, benar, pas. Oke. Ya. Ada yang mau ditambahkan Bang Bajor sebagai closing statement? Gak ada. Bang Jobas? Sama ya. Kalau saya bisa menyimpulkan dari apa ini, dari A sampai Z dari pembicaraan kita yang sudah kita bahas, satu kata yang bisa kita sampaikan kepada Mak Amir dan Mang Jiji: lanjutkan. Terima kasih. Sempurnakan. Sempurnakan. Satu kata, itu 2 kata Bang. Oh iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih.